Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkatnya dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Oke. Yang pertama-tama, yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, Ibu Fitri Maiziana, SPD MPD. Dan tidak lupa pula kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai moderator dan sebagai penyaji, yaitu Vina Yuli Sartika dari Pendidikan Luar Sekolah dengan NIM 2100583, dan dengan teman saya, Miftah Zahratul Khaira, dengan NIM 21075-164, dengan teman saya yang satu lagi, Ernita Putri, 21006012. Kita tidak memperpanjang mukadimah. Marilah kita mulai dengan presentasi pertama yang akan dibacakan oleh Miftah. Waktu dan tempat saya persilakan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang terminologi hakikat manusia. Istilah hakikat berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya yaitu hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Apabila seseorang menerangkan atau menjelaskan sesuatu benda atau sifat, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat yang mendasar dari benda atau objek tersebut. Pengertian hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri yang menjadi karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari makhluk hidup lain seperti hewan, meskipun secara biologis dalam hal tertentu ada kemiripan antara manusia dan hewan. Bahkan ada para ahli seperti Socrates mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang bermasyarakat atau zoopolitication. Sedangkan Charles Darwin dengan teori evolusinya berusaha untuk menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tetapi ia tidak dapat membuktikannya. Wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri, yang kedua kemampuan bereksistensi, yang ketiga memiliki kata hati, yang keempat memiliki moral, yang kelima kemampuan untuk bertanggung jawab, yang keenam memiliki rasa kebebasan, ketujuh kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari haknya, yang kedelapan kemampuan dalam menghayati kebahagiaan. Baiklah, terima kasih kepada Miftah. Selanjutnya materi akan dibacakan kepada Ernita Putri. Kepada Ernita, waktu dan tempat saya persilakan. Ernita. Beberapa pandangan tentang hakikat manusia. Islam memandang hakikat manusia bukan berdasarkan pandangan pribadi atau individu orang yang memandang, melainkan pandangan yang didasarkan atas ayat-ayat Tuhan yang terkandung di dalam Al-Quran ataupun pandangan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Next. Atas dasar pandangan tersebut, hakikat manusia dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan atau Allah. Yang kedua yaitu hakikat manusia sebagai khalifah. Pandangan ilmuwan tentang hakikat manusia. 1. Menurut Plato. Menurut Plato, mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Yang kedua, menurut Hunsu.
Menurut Hunsu, manusia pada hakikatnya adalah jahat. Oleh karenanya, untuk mengembangkan diperlukan latihan dan disiplin yang keras, terutama disiplin kepada tubuhnya. Yang ketiga, menurut Agustinus. Menurut Agustinus, manusia merupakan kesatuan jiwa dan badan yang dimotivasi oleh prinsip kebahagiaan. Kesemuanya itu diwarnai oleh warisan dari pendahulunya. Yang keempat, menurut Descartes. Menurut Descartes, manusia terdiri dari unsur dualistik, jiwa dan badan. Jiwa tidak bersifat bendawi, abadi, dan tidak dapat mati, sedangkan badan yang bersifat bendawi dan dapat sirna dan menjadi sasaran ilmu fisika. Di antara badan dan jiwa terdapat pertentangan yang berkelanjutan, tak terjembatani badan dan jiwa atau itu masing-masing mewujudkan diri dalam berbagai hal sendiri. Namun demikian hakikat manusia itu adalah jiwanya. Menurut Freud, manusia tidak memang nasibnya sendiri. Tingkah laku manusia ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting dan dikendalikan oleh pengalaman masa lampau dan ditentukan oleh faktor-faktor interpersonal dan intrapsikis. Yang terakhir yaitu menurut Roger. Menurut Roger, manusia adalah makhluk rasional, tersosialisasikan dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri, maju dan menjadikan individu yang positif dan konstruktif. Oke, terima kasih kepada Ernita. Selanjutnya saya akan membacakan pandangan yang selanjutnya saya akan membaca pandangan beberapa aliran tentang hakikat manusia. Yang pertama, aliran serba zat. Aliran ini mengatakan yang sesungguhnya ada itu hanyalah zat atau materi. Menurut Muhammad Nur Syam 1991 mengatakan bahwa almin adalah zat atau materi, manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba roh. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Sementara zat adalah manifestasi dari roh. Menurut Vinci, segala sesuatu yang ada selain roh dan hidup itu hanyalah perumpamaan, perubahan atau penjelmaan dari roh. Dasar pikiran aliran ini adalah bahwa roh itu lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada materi. Yang ketiga, aliran dualisme. Aliran ini mengatakan bahwa manusia adalah hakikat terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini memiliki masing-masing rupa unsur asal, yang ada tidak tergantung satu sama lain. Yang keempat, aliran eksistensialisme, yaitu aliran filsafat modern yang berpendapat bahwa hakikat manusia merupakan eksistensi dari manusia. Hakikat manusia adalah apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk individu, sosial, etika, dan beragama. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu dimaksud sebagai orang atau seseorang yang utuh atau individual yang terdiri dari kekuatan fisik dan psikis. Setiap manusia memiliki kepribadian berbeda-beda, walaupun manusia tersebut dilahirkan secara kembar. Karena setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memiliki sifat atau karakter, keinginan, kebutuhan, atau cita-cita yang berbeda satu sama lain, sehingga dapat dibedakan dengan dengan manusia lainnya. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualis manusia. Kesadaran terhadap diri sendiri mencakup pengertian yang sangat luas. Di antaranya, kesadaran akan adanya diri di antara realitis, self-respect, self-narcissisme, egoisme, dan martabat kepribadian lainnya. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, yang dimana setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat.
Selain itu, manusia diberikan akal berpikir yang berkembang serta dapat dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk susila atau etika. Dalam pergaulan sosial, manusia diikat oleh nilai-nilai tertentu menjadi patokan atau ukuran bahwa suatu perilaku dianggap baik atau buruk. Istilah susila berasal dari kata su yang berarti baik, sila yang berarti dasar, yaitu susila merupakan ukuran baik dan buruk. Yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang beragama. Manusia adalah makhluk yang religius, yang mengaku bahwa ada suatu zat yang menguasai alam dan serta isinya, yang dipuja dan disembah disebut dengan ilahi, yaitu Tuhan. Manusia pada dasarnya tunduk dan patuh kepada Tuhan, kepada ajaran-ajaran yang disampaikan melalui kitab suci. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya kini dan untuk masa yang akan datang. Agama merupakan sandaran vertikal dalam kehidupan manusia, agar manusia menjadi makhluk yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Maka perlu diberikan pendidikan agama sejak dini. Penanggung jawab utama dan pertama dalam pendidikan agama itu adalah orang tua. Pada mulanya anak akan meniru perilaku orang tuanya dalam menjalankan agama, kemudian secara perlahan orang tua perlu memberikan pemahaman tentang peran agama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, pengembangan manusia secara utuh. Manusia secara individual terlahir ke muka bumi. Manusia yang utuh adalah manusia yang tidak hanya mengejar keduanya kemajuan lahiriah, seperti sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya, atau kepuasan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, bebas, mengeluarkan pendapat, dan bertanggung jawab. Keadaan lainnya dan lain sebagainya, melainkan keserasian kelarasan antara keduanya. Contoh bantuan pengembangan manusia seutuhnya adalah yang pertama, bantuan sosial yang mendorong pembinaan iman pihak yang ditolong. Yang kedua, pelatihan baik kepada pihak kepala keluarga maupun program beasiswa kepada anak-anak mereka. Yang ketiga, pendampingan keluarga untuk menerapkan nilai-nilai rohani secara nyata dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Baiklah, itulah hasil diskusi kami hari ini. Maaf jika ada kekurangan kata dan tingkah laku. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.